وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Melanjutkan kajian kita Tafsir Quranil Azim, memasuki ayat 124 dari An-Nisa. Itu firman Allah, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Dan yang beramal saleh dari laki maupun wanita dan dia beriman, maka mereka masuk jannah dan tidak akan dizalimi sedikit pun. Nasallallahu min fadlih. Ayat ini Allah sebutkan setelah Allah menyebutkan jazaa'us sayyi'ah. Karena pada ayat 123 Allah katakan man ya'mal su'an yujza bih wa la yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Yang melakukan kejelekan sedikit sekecil apapun pasti dia akan mendapat balasannya. Maka ayat ini jazaa'ul hasanah. Kalau itu jazaa'us sayyi'ah, ini jazaa'ul hasanah, balasan kebaikan yang dilakukan seorang hamba. Di dalam ayat merupakan penjelasan ihsan wal karam, ihsanullah wa karamuh, kebaikan Allah dan kemurahannya kepada hambanya, di mana Allah terima amal soleh mereka, baik yang mengamalkan itu dari kalangan lelaki maupun wanita, min dzakarin au untha. Syaratnya selama mereka iman, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, mengamalkan semua ibadah dan ketaatan kepada Allah. Allah sebutkan balasan mereka, ulaika yadkhulunal jannah, mereka itu masuk jannah dan tidak akan terdolimi, hatta itu sekecil naqir. Naqir titik yang ada di biji kurma. Kalau kamu perhatikan, pada setiap biji kurma pasti ada satu titik padanya, yang dari situ akan tumbuh tunasnya. Itu disebut naqir. Adapun fatil adalah benang kecil atau tipis yang ada di tengah biji kurma. Yang ketiga, qitmir. Qitmir selaku tipis yang menutupi biji kurma itu, sehingga dalam biji atau tiga-tiganya Allah sebutkan dalam Quran, qitmir, fatila dan naqira. Naqir, fatil, qitmir. Qitmir tadi selaku tipis yang menyelimuti biji kurma. Kalau kamu lihat, terutama jika kering sudah dilihat, ada yang menyelimutinya, itu qitmir. Fati yang ada di belahan biji itu seperti benang.
Nakir, titik yang ada di biji tersebut. Al-muhim, sekecil itu pun dia tidak akan didolimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini mengingatkan pentingnya iman dalam beramal saleh, mengimani kewajibannya, mengimani perintahnya, mengimani al-wa'd, janji yang Allah atau Rasul sebutkan. Orang mengamalkan ini akan mendapati ini, akan diberi ini. Dia mengimani janji-janji yang Allah atau Rasul SAW sebutkan, bagi yang mengamalkannya, maka dia berharap dari setiap amal ibadahnya, seperti yang Rasul sebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Mengimani itu perintah Allah, yakin ini kewajiban yang harus dia taati, dan dia berharap pahalanya di sisi Allah, menghapuskan dosanya, mengangkat derajatnya, dan seterusnya. Agar seorang hamba dalam beramal tidak hampa kolbunya, walaupun dia mengamalkan, tapi kemudian hampa, hati itu tidak ada harapan, tidak ada yang dia inginkan, sekedar itu seperti rutinitas yang dia jalani tanpa ada sesuatu yang dia inginkan. Makanya terhib penting untuk mengingatkan setiap hamba dalam amal ibadahnya. Beda orang yang tahu fadilah amalan ini dan yang mengharapkannya dengan yang kosong dan tidak tahu menahu. Terus yang penting dia menjalankan sekedar dikatakan ibadah dia mujzi'ah. Ya dia sah, mengamalkan itu cukup dianggap telah telah menunaikan kewajibannya. Bas istilahnya faqad bari'at minhu dhimma, tanggungan yang ada dalam pundaknya, beban taklif sudah terlepas darinya karena dia telah menjalankan sholatnya, ininya, itunya. Tapi kemudian fadhail, keutamaan dan itu yang lepas darinya. Makanya Allah ingatkan dalam ayat ini wa huwa mu'min. Dalam keadaan dia beriman mengamalkan itu. Dia tahu ini perintah, dia tahu fadilahnya, dan dia mengharapkan itu. Khusyuk, mengharap. Ulaika yadkhulunal jannah. Mereka itu yang masuk jannah la yudlamuna naqira. Kemudian Allah sebutkan wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Dan siapa yang lebih baik agamanya dari orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, artinya mengikhlaskan amalannya untuk Allah semata, sehingga dalam amalan yang dia lakukan penuh iman, ihtisab, berharap pahalanya. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Wa huwa muhsin. Ihsan dalam amalannya menuntut dia dalam beramal mengikuti syariat Allah,
sesuai dengan petunjuk Rasulullah dan hidayah yang beliau ajarkan kepada umatnya. Dan ma'ruf itu dua syarat mutlak yang tidak akan Allah terima dari hambanya kecuali dengan keduanya. Alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun. Dalam Al-Ahqaf Allah sebutkan orang-orang yang kami terima amal kebaikan mereka dan kami ampuni kesalahan dan dosa mereka, kami hapus, mereka kami masukkan surga, dan itu janji kebenaran yang dijanjikan kepada mereka. Wa huwa muhsin, dalam setiap amalan dia ada ihsan dalam ibadahnya, mengikuti syariat sesuai sunnah, ya'budullah ka'annahu yara. Sebagaimana Rasulullah tafsirkan tentang ihsan, ibadah kepada Allah seakan dia melihatnya. Fa illam takun tara fa innahu yara. Kalaupun kamu tidak melihatnya, kamu yakin Allah selalu melihatmu dan mengawasimu. Dan itu membuat si hamba selalu membenahi dan melakukan ibadahnya sebaik mungkin, karena Allah melihat dan mengawasi semua harakat wasakana, diam atau geraknya dia, zawahir wal bawatin, yang tampak maupun yang tersembunyi darinya, dia selalu benahi dan dia ikhlaskan. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan dia mengikuti ajaran Ibrahim yang lurus. Dan itulah Rasulullah SAW dan umatnya yang taat kepada beliau ila yaumil qiyamah. Makanya dalam Al-Imran 68, inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina tabauhu wa hadan nabi walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Orang yang paling berhak kepada Ibrahim adalah yang mengikuti beliau dan Nabi ini, dan orang-orang yang beriman yang bersamanya, wallahu waliyul mu'minin. Juga dalam An'am 161, qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakan, sungguh aku diberi hidayah Rabbku kepada siratin mustaqim, dan itu agama yang lurus, ajaran Ibrahim yang beliau sama sekali bukan dari musyrikin. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kami wahyukan kepadamu untuk kamu ikuti ajaran Ibrahim, wa ma kana minal musyrikin. Hanifan itu yang lurus, jauh dari syirik, dan sama sekali beliau bukan dari musyrikin. Hanifan dalam ayat-ayat di atas, terakhir tadi di An-Nahl 123, menunjukkan dengan kesengajaan, dengan kesadaran dia menjauh dari syirik. Hanifan, hanif, an qasd, an amd,
dengan sengaja, dengan sadar, dia menjauh dari syirik. Artinya dia tinggalkan semua itu ala ilm, an ilm, dalam keadaan dia tahu, faham. Berarti menuntut untuk dia belajar dan berilmu apa itu syirik, apa itu wasailu syirik, dan itu hanya ada di dalam tauhid, di kitab-kitab tauhid. Diajarkan kepadanya yang bertentangan dengan tauhid, yang menyalahi tauhid qaulan wa i'tiqadan wa amalan, baik itu dalam bentuk kata-kata, baik itu dalam keyakinan ataupun amal perbuatan. Syirik yang tampak maupun yang tersembunyi, khafi. Sehingga betul-betul dia paham ini syirik, gak boleh. Dia tinggalkan bukan sekedar karena dia gak melakukan. Beda antara orang yang tidak melakukan syirik karena tidak melakukan, dengan orang yang tidak melakukan tapi sengaja tidak melakukan. Artinya seperti tadi, di atas ilmu dia tidak melakukannya, paham dia. Dan ini yang dimaksud, seperti Hudzaifah radhiyallahu anhu, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Aku tanya Rasulullah SAW tentang kejelekan, khawatir itu menimpa aku dalam keadaan aku gak sadar. Agar tidak jatuh ke sana, aku tanya Rasul tentang kejelekan-kejelekan, tentang syirik, tentang bid'ah, tentang ini. Sehingga meninggalkan itu ala ilm, ala basirah. Dalam keadaan tahu ini jelek, harus saya tinggalkan. Ini gak baik, ini dimurkai Allah. Di atas ilmu. Araftu syarra la li syarri lakin litawaqqi. Aku pelajari kejelekan bukan untuk kejelekan, tapi untuk menghindar darinya. Dipelajari. Makanya orang yang mengatakan mempelajari kejelekan hanya menyibukkan dari akidah, mempelajari syarr, mengetahui syarr, menyibukkan dari tauhid, atau bahkan menyibukkan orang dari talabul ilm, dari menuntut ilmu, yang berkata demikian ajhal min himari ahli, lebih bodoh dari himarnya, dari keledainya sendiri. Karena orang yang tidak mengetahui kejelekan dan tidak mempelajarinya akan terjatuh kepadanya. Walam ya'rif asy-syarr minal khair yaqa' fi. Akan jatuh dia. Karena dia enggak paham mana itu batil, mana itu syarr, mana itu khair. Seperti yang Umar katakan, innama tanqudu ural Islam urwatan urwah idza nasha'a fil Islam man lam ya'rifil jahiliyah. Terputus tali-tali Islam satu demi satu jika dia berkembang dalam Islam, tumbuh tanpa dia ketahui jahiliyah, sehingga kacau baginya, tercampur adukan antara khair wa syarr. Dan suara-suara seperti itu sering menjadi syubhat yang dipaksakan kepada sebagian tullabul ilm mubtadi'in, penuntut ilmu yang baru. Lah, tulubul ilm. Udah belajar ilmu saja kamu, sibukkan belajar matan ini, hafalkan matan ini, hafalkan Quran, hafalkan hadis. Nggak boleh tahu fitnah, nggak boleh tahu hizbiyat, nggak boleh tahu bid'ah, nggak boleh tahu fitnah. Ini kesesatan, ini penyimpangan, itu nggak boleh, abadan. Bahkan mungkin akan mendapat diskriminasi dan
dipersulit luar biasa jika didapati kemudian membaca atau mempelajari kutub rudud, kitab-kitab para ulama yang membantah ahlul batil. Miskin yang semacam ini. Kata Syekh Muhammad bin Hadi hafizahullah ta'ala wa 'afa, kebanyakan kitab-kitab aqidah yang dipelajari oleh ahlu sunnah, yang seakan itu seperti kitabul ard, asalnya adalah rad. Perlu kita pahami tentunya metode para ulama dalam penulisan kitab akidah ataupun yang lain. Ada 3 secara umum. Yang pertama al-ard. Ard itu artinya disuguhkan. Jadi diterangkan, ini akidah Ahlussunnah begini, dalam hal ini begini, dalam hal ini begini. Ard disampaikan begini Ahlussunnah, ini dalilnya, selesai. Metode yang kedua rad. Mereka membantah bahwa akidah fulan atau akidah ini, pemahaman demikian batil. Dalilnya ini hadis, ayat, aqwalus salaf, rad dalam bantahan. Atau yang ketiga menggabungkan antara keduanya, yaitu ard juga rad. Nah, saya mau sebutkan banyak dari kitab yang dikaji dan dibahas oleh umat Ahlussunnah terutama, yang seakan itu mereka anggap kitabul ard, padahal itu semula rad. Dan banyak kitab-kitab akidah itu adalah rad, bantahan dari para a'imah terhadap ahlul batil dan kebatilan-kebatilan mereka. Tapi karena seringnya dibaca, seringnya dipelajari, seakan-akan itu teranggap kitabul ard, padahal itu rad. Perkara lain yang mereka para ulama sebutkan bahwa dalam rudud, dalam bantahan, ilmu yang tersampaikan di sana lebih matang, lebih, kalau bahasa ilmiahnya, sesuatu yang muhaqqaq, sudah melewati tahqiq, sesuatu yang munaqqah, betul-betul ditanti, dicari intisarinya, yang karena orang membantah akan lebih jeli. Ibaratnya orang membantah itu yanqush bil manaqis, seperti orang yang metani sesuatu. Jadi jeli sekali dia. Oh, ini harus dikeluarkan, ini enggak benar ini. Ini campuran, ini enggak boleh ini. Nyari bahkan sehelai rambut pun akan jeli matanya. Ini kotor, ini motor ini. Seperti itu rudud. Akan lebih tajam dan lebih muhaqqaq ilmu yang akan kamu dapati dalam kitab-kitab itu. Makanya kalau kita membaca bantahan-bantahan para ulama, tajam sekali. Kamu akan dapati ilmu yang akan lebih tajam dan lebih mendalam ketimbang itu ard.
Walaupun keduanya fihi khair tentunya dari kitab Ahlus Sunnah. Tetapi bedanya tadi kalau itu rad karena dia sedang membantah. Di hadapan dia ada pemahaman yang batil. Ada akidah yang batil. Ada pendapat yang rusak, yang sesat. Seperti tadi dia tajam sekali matanya. Tajam sekali untuk memilah dan mengoperasi barang istilahnya dokter kalau lagi operasi itu dilihat sekecil apapun ini nggak benar ini. Istilahnya yang batil itu akan dia preteli satu demi satu. Beda kamu membaca kitab Wudu dengan kitabul Ard. Makanya rugi besar orang yang justru menjauh dari rudud ulama, tulisan dan kitab-kitab bantahan para ulama-ulama sunnah. Mereka ini yang maunya hanya mempelajari akidah, yang penting kamu talabul ilm, sibukkan dengan belajar, kamu datang, kamu duduk jauh-jauh untuk menuntut ilmu, jangan sibukkan dengan fitnah, jangan bahas ini, bantahan-bantahan, pulang membantah, pulang begini. Hatta itu dari ulama kibar, orang-orang seperti ini, permisalannya Syekh Rabi sebutkan seperti petani. Tahu kan petani yang nanam bibit bagus, masya Allah, dia tanam bibitnya biji apa misalnya padi atau jagung, masya Allah. Setelah itu dia tanahnya dia deder supaya subur, dia sirami, semua ini masya Allah tarbiyah. Dia sirami, dia pupui, yang gini untuk kesuburan tanamannya. Tapi miskin, mughaffal, dia tidak membentengi dan tidak menjaga kebunnya dari perusak dan hama. Nggak dipagari, sehingga gampang dimasuki tikus, diobrak-abrik sama tikus. Yang dia tanam selama ini masya Allah tumbuh padinya, kalau itu padi jagung, mulai keluar tunasnya, beras-berasnya keluar begini begitu. Tidak dia lindungi dari hama burung misalnya, prit atau apa, dan yang lain-lainnya. Perusak tidak dia lindungi dari para perusak. Ya hancur, sia-sia yang selama ini dia tanam. Dia capek, masya Allah, nyiram, mupuk, ini itu, ya Allah, dalam sekejap diserbu tikus atau burung atau hama yang lain, amburadul, rusak sawahnya semua. Tapi orang yang cerdas enggak, ya dia mupuk, penting, nyiram harus, tapi dia juga bentengi. Bagaimana supaya nggak datangi tikus? Kasih setrum malam hari misalnya, listrik. Bagaimana supaya nggak diserbu burung? Dia tutup dengan jaring apa namanya Pak? Jaring itu sehingga burung nggak bisa masuk. Walhasil demikian, dia bentengi sehingga perusak tidak bisa masuk, nggak bisa ngobrak-ngabrik. Wahakada, itu tasfiyah. Kedua-duanya diperlukan, antara tarbiyah dan sosial. Dan kenyataannya subhanallah, yang menganggap bantahan dan mengetahui kejelekan untuk terhindar darinya, dia anggap itu madhiyah,
menyia-nyiakan waktu, menghabiskan waktu tanpa ada guna. Kebanyakan yang seperti itu yadhi bi nafsi. Dia sendiri tersia-siakan, dia sendiri hilang, entah kemana, di lembah mana dia nyasar ke sana kemari dalam keadaan dia nggak sadar kalau itu kesesatan jauh. Bahkan waliyadzubillah bisa jatuh dalam kekufuran, sementara dia nggak sadar kalau itu kekufuran. Karena yang bagaimana dia sadar, nggak pernah dia pelajari, nggak pernah dia ketahui kalau itu syar, kalau itu batil, nggak baik. Bukan demikian cara para ulama salaf. Mereka pelajari, mereka tanya, mereka baca. Al-muhim itu yang berkaitan dengan hanifan, membutuhkan ilmu untuk faham tentang kejelekan agar dia bisa menghindar darinya, ala ilm, muqbil alal haq, ya menghadap kepada al-haq dengan segala yang ada padanya, sehingga dengan itu tidak akan ada yang bisa memalingkan dia dari siratal mustaqim. Kamu dapati istiqomahnya akan lebih orang-orang yang semacam ini. Sabat yang Allah berikan padanya lebih kokoh dan menjadi simamul aman bagi yang lain, menjadi seperti sabuk pengaman. Ketika terjadi benturan, ketika terjadi ini, dia menjadi sabuk pengaman sehingga aman, nggak akan terkena celaka dan madharat dari fitnah-fitnah yang terjadi. Menjadi simamul aman. Maka bagaimana mungkin yang semacam ini dikatakan oleh mereka bahwa semacam jarh ta'dil, menjarah dan mentadil. Tentunya yang berhak ditadil ya ditadil, dipuji, disanjung, baik. Yang berhak dijarah ya dijarah dari para hizbiyin dan ahlul batil. Yang semacam ini seperti disebutkan oleh Muhammad al-Imam, ini babus syarr ala tullabul ilm, merupakan pintu kejelekan bagi penuntut ilmu. Waliyadzubillah. Itu babus syarr. Itu kejelekan dari mana? Dalam agama ini nggak akan tegak kecuali dengan jarh ta'dil. Yang berhak ditadil, yang berhak dijarah harus dijarah. Tanpa itu tidak akan terjaga sunnah Rasulullah SAW. Yang berhak diwala, ya diberikan wala padanya. Yang berhak dibarok harus dibarok lillah, karena Allah SWT. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah jadikan Ibrahim sebagai khalil. Al-Khalil arfa' maqamatil mahabbah. Al-Khulla itu makom cinta yang paling tinggi.
Tidak ada yang lebih di atas itu. Dan Allah jadikan Ibrahim sebagai khalilnya, kekasihnya, sangat dicintai Allah, dan derajat cinta yang paling tertinggi. Hal itu tentunya sebagai targhib untuk orang lebih meniru dan mencontoh Ibrahim seperti apa beliau dan kenapa dijadikan khalil oleh Allah. Karena beliau memang imam, toladan bagi umat setelahnya. Hal itu karena banyaknya ketaatan beliau, banyaknya ibadah beliau, jauhnya beliau dari maksiat dan segala kedurhakaan kepada Allah. Makanya Allah sebutkan dalam Najm 37, wa Ibrahim alladzi waffa, dan Ibrahim yang benar-benar telah setia menyempurnakan, yaitu para ulama salaf sebutkan dalam setiap maqam ibadah, dalam setiap peribadatannya beliau lakukan sesempurna mungkin, paling sempurna, paling tinggi. Dalam sholatnya, dalam puasanya, dalam zakatnya, dalam zikirnya, dalam doa, semuanya beliau sempurnakan. Waffa. Dan karena beliau menyempurnakan ibadahnya dalam segala sesuatu, maka tidak ada yang menyibukkan beliau, tidak ada yang memalingkan beliau dari ibadah. Sekecil apapun masalah itu, seringan apapun, sebesar apapun, tidak ada yang memalingkan beliau dari ibadatullah. Di Al-Baqarah 124, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ingatlah ketika Allah Rabb Ibrahim menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat dan disempurnakan oleh beliau. Lalu Allah katakan padanya, aku jadikan kamu sebagai imam, panutan dalam kebaikan. Juga dalam Nahl 20, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'amihi istabah wa hada ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Ibrahim sebagai ummah, imam yuqtada bihi, panutan dalam kebaikan, dan disebut umat padahal beliau seorang diri untuk memberi pelajaran agar yang mengikuti dan meniru langkah dan ajaran Ibrahim tidak kecil hati, tidak minder, walaupun dia hanya seorang diri, walaupun ditentang, dicela, dimusuhi oleh banyak orang. Padahal di masa Ibrahim tidak ada yang beriman kecuali beliau. Di dunia, saat dunia, nggak ada yang beriman kecuali beliau. Tapi Allah sebutkan umat Ibrahim, orang diri. Agar kamu yang menjalankan tauhid, yang mengamalkan sunnah, mengamalkan al-haq, memerangi batil, tidak kecil hati ketika kamu dicela, dimusuhi, dibenci, bahkan oleh orang yang sangat dekat denganmu, dari keluargamu sendiri.
agar kamu tidak kecil hati. Ibrahim bahkan seorang diri satu dunia. Qanitan lillah, beliau banyak ibadah dan khusyuk kepada Allah. Hanifan tadi sudah, walam yakum minal musyrikin, dan beliau bukan dari musyrikin. Syakiran li an'amih, beliau banyak bersyukur karena kenikmatan Allah. Dipilih beliau oleh Allah, dihidayai kepada siratal mustaqim, diberi beliau di dunia kebaikan, dan di akhirat beliau termasuk orang-orang saleh. Jam berapa isya-nya?